teman-teman, selamat datang di my YouTube channel. Shalom teman-teman, kembali lagi sama saya Yulianti Oswara dan juga suami saya. Nah teman-teman, minggu lalu itu aku itu ada sharing mengenai keresahan aku sebagai guru sekolah minggu di masa pandemi COVID-19 gitu ya. Nah aku sharing sama suamiku, terus suamiku bilang ada 3 poin, dia kasih ke aku tuh ada 3 poin, yaitu mengenai yang pertama adalah mengenai kurikulum atau bahan cerita, yang kedua adalah kelas persiapan, dan yang ketiga adalah tentang ibadah sejati. Nah hari ini teman-teman, aku mau sharing lagi sama suamiku itu mengenai 2 hal dulu ya Pap ya, mengenai 2 hal dulu, yaitu mengenai kurikulum atau bahan cerita dan juga mengenai kelas persiapan ya. Oke teman-teman, ikutin kita terus ya. Nah, jadi yang mau aku tanyain adalah mengenai kurikulum atau bahan cerita. Nah, kurikulumnya tuh saya dan teman-teman di rumah mungkin juga yang sebagai guru sekolah minggu, yang namanya kurikulum itu seperti apa? Mungkin sebagai gereja udah ada juga yang punya kurikulum atau bahan cerita gitu ya. Tapi yang harusnya tuh yang seperti apa kurikulumnya gitu ya. Itu dulu jawabnya, nanti baru yang kedua. Oke. Jadi berangkat dari kemarin ya, pertanyaan kemarin. Jadi sekolah minggu itu sebenarnya nggak membosankan, sangat menyenangkan kalau kita menyikapinya bahwa itu adalah panggilan dan pilihan kita. Nah, yang membuat kita harus menjadi lebih senang lagi karena kita berhadapan dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu sangat menyenangkan. Dan anak-anak itu adalah yang punya kerajaan Allah. Jadi kita harus bersikap dengan senang hati dalam kita melayani anak. Namun perlu dipersiapkan. Kenapa kadang-kadang kita bosen, boring, kadang-kadang kita bingung besok mau cerita apa, besok mau apa. Maka perlu yang namakan kurikulum, bahan itu, bahan. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya udah jelas, Alkitab ya, sumbernya Alkitab. Nah, Alkitab ini kita bikin, kita buat jadi kurikulumnya, kita buat bahannya. Jadi satu bahan pembelajaran, bahan pengajaran kepada anak-anak dalam bentuk apa? Cerita. Nggak boleh dalam bentuk yang seperti kemarin poin-poin, nggak ya, tapi dalam bentuk cerita. Nah, dalam Alkitab ini sudah terangkum. Apa Alkitab ini terangkum? Semua isi hatinya Tuhan, yaitu firman di sini. Dari penciptaan. Memang awal mulanya adalah by design Allah pertama, yaitu adalah penciptaan. Tapi karena dosa, jadi rusaklah itu. Tapi Allah tidak pernah menyerah. Dia mau tetap terus bahwa ciptaannya itu menjadi tempat yang layak huni bagi manusia, bagi ciptaannya. Maka ketika dosa itu merusak, Tuhan punya inisiatif untuk menyelamatkan. Menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa itu supaya apa? Manusia kembali lagi pada rencana awal penciptaan, yaitu bersama dengan Allah mencipta dunia ini menjadi tempat yang layak huni. Nah, maka perlu kita ajarkan kepada anak-anak yaitu cerita Alkitab dari penciptaan sampai keselamatan. Sampai berita keselamatan itu kepada dunia, yaitu banyak dari Alkitab, yaitu Kejadian sampai Kisah Para Rasul. Maka perlu dibuatlah bahan Alkitab, bahan cerita sekolah minggu itu dari Alkitab, yang bisa disebut yaitu kerangka sejarah keselamatan. Dan itu harus dibikin dari Alkitab. Dari Alkitab. Dan itu disesuaikan dengan gereja masing-masing. Gereja pasti punya bahan. Yang punya referensi mereka. Nah, pasti. Kita pasti udah punya kan. Pasti. Nah, kita pakai itu untuk sekarang kita sesuaikan. Sekarang udah punya bahan itu kita susun, kita bicarakan bersama-sama. Dan kita ngomong bersama-sama di situ, guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, dan kita tentukan ceritanya bagaimana, tapi isinya harus Alkitab. Nah, saya punya contoh nih seperti ini contohnya. Mungkin contohnya bisa diterapkan. Mungkin setiap gereja punya sendiri-sendiri, dan mungkin ada gereja yang bisa nggak bantu ya, kita siap aja bantu. Yang penting nanti kita bicara sama-sama, kita sama-sama. Saya seperti ini, kerangka sejarah keselamatan. Penciptaan, manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini sebenarnya bisa diisi apapun juga, tapi di sini adalah rencana Allah yang tidak mau menyerah terhadap dosa ini, tetap mau menyelamatkan manusia supaya manusia diselamatkan kembali lagi bersama dengan Allah mencipta dunia ini.
Nah itu bahannya di Alkitab ini sudah ada, dan biasanya itu 3 tahun selesai. Kurang lebih 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ini disusun semuanya. Nanti dengan dipisah-pisah dengan juga ada hari-hari raya besar kan, kebangkitan, kelahiran Tuhan Yesus, Natal, itu nanti disesuaikan. Tapi di sini disusun bersama, dirancang bersama menjadi suatu cerita yang menarik. Nah makanya sebenarnya yang kedua, setelah punya bahan ini yang disusun gereja, perlu ada namanya yang kedua tadi yang kelas persiapan teman-teman ya. Kelas persiapan itu. Jadi kalau ditanya kurikulum bahannya apa, sudah jelas Alkitab, yaitu rencana, yaitu kerangka sejarah keselamatan. Nah, kerangka sejarah keselamatan. Biasanya selesai, saya katakan tadi 3 tahun selesai. Nanti bisa disesuaikan itu kurikulumnya, bahannya, kelas kecil, kelas besar. Tinggal pembagiannya aja. Tinggal pembagiannya, dan itu nggak perlu dibahas panjang-panjang di sini, garis besarnya aja. Tapi kalau teman-teman menangkap ini di gereja, terapkan. Ayo kita bikin bersama-sama. Kenapa perlu ada kurikulum bahan ini? Kadangkala yang kita alami sewaktu saya masih dulu pelayanan, itu kadangkala bahan itu tumpang tindih kalau nggak kita susun. Timbang tindih begini, kadangkala bulan ini sudah diceritakan, bulan besok diceritakan lagi. Tapi kalau sudah disusun begini rapi, tahu mana yang belum, mana ini, jadi tahu nanti ketika anak-anak naik kelas dia udah tahu. Kelas yang baru pakai ini lagi, yang ke kelas kecil dia naik ke kelas gede, kita bikin bahan yang kelas besar, nanti tersusun rapi. Tapi kalau nggak ada bahan referensi yang kita pegang, kadang-kala kebanyakan seperti itu. Jadi maksudnya teman-teman, ketika kita sudah punya ini, kerangka sejarah keselamatan ini, kurikulumnya ini teman-teman, jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi setiap minggunya, terutama untuk guru-guru sekolah minggu mau cari ceritanya apa, bahannya apa, yang ujung-ujungnya teman-teman itu akan searching di Google, benar nggak? Nah, karena sekarang rata-rata orang nggak mau berpikir, instan, dicari di Google, di internet. Tapi sebenarnya referensinya di sini. Tetap acuannya adalah Alkitab. Ya. Nah, tapi nanti pembahasan dalam kalau sudah punya bahan ini, kita mau udah ada kelas persiapan dan kita mau cerita, itu nanti tugas yang paling berat, yang paling utama adalah bercerita itu, bagaimana menyusun cerita itu yang penting. Nanti kita mungkin next time kita akan bahas secara khusus tentang bercerita itu sendiri ya. Bercerita itu sendiri seperti apa, karena kembali lagi anak-anak itu belum mengerti, belum bisa berpikir abstrak, maka mereka perlu cerita itu supaya kita tidak membatasi firman itu dengan nilai-nilai hingga anak-anak tidak terhalang datang kepada Tuhan. Karena dengan bercerita anak bisa berimajinasi lebih luas dari yang kita pikirkan. Berarti nyambung lagi ke kelas persiapan tadi ya. Berarti kalau kita udah punya ini, kita tinggal merencanakan lagi yang namanya kelas persiapan. Ya, harus ada kelas persiapan. Harus ada. Dan teman-teman diusahakan juga buat teman-teman sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu ya, juga gembala-gembala sidang, saya harapkan juga punya kurikulum. Jangan sampai nggak punya kurikulum, bahan cerita atau apalah yang memang kita punya acuannya gitu ya. Dan diusahakan sekali tuh jangan yang namanya nge-googling. Aduh, itu diusahakan teman-teman nggak usah lakuin googling, tapi coba dari sekarang kita mulai sama-sama untuk merencanakan kurikulum atau bahan cerita itu sendiri ya. Nah sekarang next kita ke kelas persiapan. Nah kelas persiapan itu yang seperti apa? Kelas persiapan adalah suatu kelompok di mana kita benar-benar menyiapkan suatu kelas untuk hari Minggu. Berarti selain hari Minggu ya? Selain hari Minggu. Senin untuk hari Sabtu. Minggu ya, kita pilih harinya. Untuk hari Minggu berarti untuk persiapan kita mengajar sekolah minggu. Mengajar sekolah minggu. Dan itulah kelas persiapan kita. Kelas persiapan kita untuk mengecek apa? Untuk mengecek dan mendalami
untuk melihat cerita itu, Alkitab itu. Nanti kalau ada kelas persiapan, kita cerita, kita cek di situ ceritanya bagaimana, kita dalami Alkitabnya, kita dalami firman-Nya, kita rasakan, kita lihat di situ. Nah, setelah kita melihat, kita praktek. Kita praktek cerita di depan guru-guru sekolah minggu yang lain. Setelah kita praktek bercerita di depan guru-guru yang lain, nanti ada kekurangan, kita bisa saling koreksi, bisa saling sehingga cerita kita itu benar-benar bisa menjadi cerita yang menarik, bisa menyentuh jiwa anak. Nah, keuntungannya lagi, selain kita mempersiapkan cerita itu, kita juga nanti bersama-sama dengan guru yang lain itu bisa menyiapkan kreativitas untuk anak-anak. Betul. Jadi ada manfaat banyak kalau kita punya kelas persiapan. Selain kita memupuk rasa kesatuan, kesehatian, kita juga bersama-sama mendalami firman itu. Kita juga bisa menemukan kreativitas yang lainnya, sehingga kita bisa saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Ini benar-benar. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh serius dalam pelayanan sekolah minggu, maka dua hal ini penting, harus ada. Yang pertama yaitu bahan pengajaran, bahan yang akan diajarkan ke anak itu harus ada, harus siap. Apapun itu yang kita pakai, mungkin kita bisa beli dari mana-mana, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan di gereja kita, di gereja lokal kita, dan kita adakan kelas persiapan itu untuk membahas. Kalau temanya hari ini sama cerita tentang Daud, kita bahas, kita melihat bersama-sama melihat itu, dan tiba waktunya minggu kita perlihatkan apa yang sudah kita lihat dalam kelas persiapan itu kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga melihat keluasan firman itu. Jadi sangat simpel kan, kelas persiapan itu cuma ya satu persatuan kita memahami cerita Alkitab itu, guna kita bisa saling menajamkan dalam kita bercerita sehingga kita benar-benar siap. Yang kedua adalah untuk memupuk persatuan kita, dan yang ketiga adalah manfaatnya yaitu kita bisa menemukan kreativitas dalam kita melayani anak-anak. Berarti kalau untuk waktu fleksibel ya? Waktu fleksibel, yang penting ya jangan mendadak Sabtu kan, jangan mendadak Sabtu. Udah ada schedule-nya maksudnya. Udah ada schedule-nya. Itu aja mengenai kelas persiapan ya. Kelas persiapan itu aja, simpel aja. Yang penting komitmen kita lakukan. Oke teman-teman, cukup menjawab saya. Jadi ini yang pertama, kita buat kurikulum. Dan jika memang teman-teman di rumah, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu butuh yang namanya lembaran ini, kita siap ya untuk bagi ya. Cuma ini belum lengkap. Nanti akan kita lengkapi, kita akan revisi. Jadi teman-teman boleh komentar di kolom komentar, teman-teman sharing aja apa yang menjadi permasalahan teman-teman yang menjadi guru sekolah minggu atau pelayanan yang lain pun boleh juga. Nanti kita sama-sama kita sharing. Dan untuk ini jika memang teman-teman butuh, teman-teman boleh juga DM ke saya atau komen. Nanti saya dan suami akan persiapkan buat teman-teman di rumah gitu ya. Oke. Yang terpenting boleh itu. Enggak, udah tambahan satu di tengah pandemi ini ya. Jadi kadang-kala kita bingung kan, maksudnya bagaimana menyentuh anak melalui sekolah minggu online gitu kan. Sedangkan online itu kan susah, cuma melihat video gitu kan. Beda dengan tatap muka, kita bisa cerita, bisa mengungkapkan perasaan kita. Tapi kalau online itu kadang-kadang menyentuh jiwa anak itu kita belum tahu gimana. Tapi percayalah bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu mampu menembus segalanya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita di gereja itu pasti punya nggak kekurangan sumber daya manusia. Yang bisa, yang punya ahli buat video, yang ahli ngedit, ya kan, yang ahli yang lainnya multimedia, terutama bidang-bidang itu. Tapi juga punya ahli kan, guru-guru sekolah minggu pasti ahli. Yang penting ceritanya itu kita siapkan sedemikian rupa menarik mungkin, tinggal multimedianya yang mengemas itu. Oke. Jadi balik lagi ke yang video minggu lalu, berarti yang
ketika anak tidak memberikan feedback, tidak banyak anak memberikan feedback, bukan berarti cerita itu membosankan. Bukan berarti cerita itu membosankan. Jadi ada banyak hal ketika si guru itu mengatakan bahwa aduh ini mulai bosan nih anak-anak karena ngasih feedbacknya nggak banyak yang ngasih feedback. Jadi bukan itu ya. Bukan. Bisa jadi juga gurunya yang bosan. Bisa jadi gurunya sendiri yang bosan, atau memang bosan karena anak dikasih tugas itu. Nah, jadi anak jangan dibebani dengan tugas. Bayangkan sendiri sekolah sekarang, sekolah online itu beban anak-anak tugas itu begitu luar biasanya, sehingga anak-anak tidak bisa berpikir, minggu ditambahin tugas lagi. Biarkan mereka senang menikmati firman itu di hari Minggu. Oke, jadi satu cerita firman itu sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Menyenangkan buat mereka. Seharusnya menyenangkan. Dan kenapa tidak menyenangkan? Kita tidak tahu. Kayaknya kita sama-sama belajar ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang mau saya dan suami sharing untuk hari ini. Jadi tadi yang saya sampaikan, jika teman-teman ada apapun yang bisa kita share, teman-teman komentar aja atau komen aja di kolom komentar. Terus kalau yang butuh ini pun boleh DM ke saya. Nanti saya kasih link Instagram saya. Ya, oke teman-teman, itu aja. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau ada kata-kata dari kami yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.